Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di XORJM. Ya, untuk video kali ini saya akan membahas tentang murai batu berkaki panjang dan murai batu berkaki pendek. Kira-kira manakah yang lebih baik di antara mereka? Terutama untuk kita gembleng atau kita rawat untuk lomba ya. Dan tak lupa pula untuk kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Untuk kalian yang belum, silahkan simak video ini sampai habis. Jika bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like. Oke bosku, langsung aja kita bahas. Di depan kita itu ada sepasang muda-mudi pengantin baru ya. Pengantin baru. Ya, pengantin baru karena ini adalah jodohan baru. Kebetulan yang betina itu kakinya pendek dan yang jantan kakinya panjang. Ini sengaja saya satukan karena saya ingin menyatukan kedua gen antara gen kaki panjang dan juga gen dari kaki pendek. Mudah-mudahan hasilnya nanti akan sesuai yang saya harapkan. Amin. Untuk murai batu yang berkaki panjang, ya sebelumnya kita ini bicara tentang dunia perlombaan ya. Jadi ini bukan tentang dunia ternak atau breeding mania, bukan. Ini untuk perlombaan. Ya, murai batu berkaki panjang dan murai batu berkaki pendek itu mereka mempunyai kelebihan masing-masing ya. Ini bukan tentang keseluruhan, namun saya berbicara pada umumnya. Pada umumnya murai batu yang berkaki panjang itu kita lihat dari sisi volume ya. Murai berkaki panjang itu mempunyai volume yang lebih lantang dibandingkan dengan murai batu yang berkaki pendek. Kalau untuk murai batu yang berkaki pendek itu mempunyai volume yang istilahnya itu menekan, nadanya itu menekan. Jadi mereka mempunyai, atau lebih tepatnya kita mastery dengan irama lagu yang berbeda. Contohnya untuk murai batu yang berkaki panjang biasanya itu lebih lantang, istilahnya apa ya, mungkin radiusnya itu lebih luas. Dan tipe volumenya itu atau nadanya dia bisa ngerol. Jadi untuk masterannya itu lebih bagus ya. Semua masteran itu bagus, namun lebih tepatnya kita mastery dengan seperti burung-burung yang ngerol, seperti kenari, cililin, pokoknya yang ngerol-ngerol. Kemudian untuk murai batu yang berkaki pendek itu kan sifatnya menekan ya, menekan lebih pedas. Ini kita bisa mastery untuk yang lebih tepat dengan irama lagu seperti Jiblek, Lovebird, kemudian Jejak Jenggot dan lain-lain. Pokoknya yang sifatnya itu menekan atau nembak-nembak. Ini menurut pengalaman saya. Kemudian kita bisa lihat di sisi postur tubuh. Ini udah jelas berbeda. Untuk murai batu yang mempunyai kaki panjang biasanya itu tubuhnya itu lebih atletis. Dia lebih membentuk, kalau bahasa pasarannya itu lebih jantung ya. Bodinya itu lebih jantung ketimbang murai batu yang berkaki pendek. Yang berkaki pendek itu biasanya dari sisi, kita bisa lihat dari sisi dadanya biasanya itu lebih lebar. Jadi agak lebar ya, kelihatan agak besar dari depan loh. Kemudian kita lihat lagi untuk cara bermain atau gaya tarung dari kedua murai batu yang kita lagi bahas ini ya. Yang pertama kita akan bahas tentang murai batu yang berkaki panjang dalam gaya bertarung. Biasanya dan kebanyakan, ini kebanyakan ya, saya udah beberapa kali merawat burung murai batu jenis ini. Itu dalam gaya bertarungnya itu dia lebih lincah dibandingkan murai batu yang berkaki pendek. Jadi dia suka loncat ke atas, kemudian ke bawah, ke atas, ke bawah. Itu seperti itu dibandingkan dengan murai batu yang berkaki pendek. Kalau murai batu yang berkaki pendek biasanya itu rata-rata cara bermainnya atau gaya tarungnya dia akan lebih suka dengan istilah bahasa gantangannya itu satu titik ya,
ini bisa kita maksimalkan dengan cara seperti apa? Seperti ini, menurut pengalaman saya untuk murai batu yang berkaki panjang. Ketika kita mau lombakan, itu antara pangringan yang atas dengan pangringan yang bawah, kita kasih jarak jangan terlalu tinggi. Jadi boleh pangringan atas kita turunkan ataupun pangringan yang bawah kita naikkan. Ini tujuannya untuk apa? Karena murai batu yang berkaki panjang ini kan aktif ya, aktif, gaya bertarungnya kan aktif, naik turun. Kita takutnya nanti akan dia bablas, nanti turun ke dasar sangkar ya. Jadi alangkah baiknya pangringannya itu kita yang bagian bawah ya, misalkan kita naikkan sedikit agak mepet ke pangringan yang lebih atas, itu seperti itu. Kemudian untuk mensiasati atau memaksimalkan gaya tarung murai batu yang berkaki pendek itu seperti apa? Ya, kita bisa siasati untuk memaksimalkan gaya tarungnya dengan menggunakan pangringan yang tepat. Yang tepat dalam artian bagaimana? Yang tepat itu kita bisa berikan dia pangringan yang sesuai cengkraman yang kuat pada jari-jari kakinya, sehingga dia akan lebih nyaman untuk mencengkram dan menembakkan isen-isen yang ia miliki. Pangringan ini kita perhatikan itu untuk pangringan yang atas ya, sehingga dia itu akan nyaman di atas dan akan bermain dan bekerja itu di pangringan yang paling atas. Itu untuk murai batu yang berkaki pendek. Kemudian yang terakhir kita bisa lihat dari sisi tipikal faktornya ya. Untuk murai batu yang berkaki panjang itu biasanya ya pada umumnya itu mempunyai faktor yang sedikit lebih rendah dibandingkan murai batu yang berkaki pendek. Jadi untuk murai batu yang berkaki pendek itu lebih faktor menurut saya, menurut pengalaman saya ya. Namun secara keseluruhan itu kembali lagi kepada terahnya ya. Kita nanti bisa sesuaikan untuk settingan lomba ataupun settingan harian. Jadi jangan sampai salah. Terutama untuk murai batu yang berkaki pendek biasanya kan faktornya lebih tinggi ya. Jadi untuk rawatannya itu kita harus hati-hati, jangan sampai nanti dia di lapangan menjadi over emosi. Ya, kemudian untuk murai batu yang berkaki panjang juga kita harus hati-hati juga ya dalam perawatan harian dan juga settingan lombanya. Karena dia itu sifatnya kan aktif ya, aktif bekerja, aktif bertarung maksudnya. Biasanya mereka itu kan naik turun ya, ke bawah ke atas. Jadi dia pastinya memerlukan energi yang lebih. Jadi untuk settingan hariannya atau settingan lombanya kita harus jangan sampai mengabaikan tentang energi ya, atau persiapan energinya. Berbicara masalah energi untuk burung murai batu yang akan kita lombakan, udah saya bahas ya, udah ada videonya itu dengan menggunakan gula merah beserta tata caranya. Oke bosku, jadi kesimpulannya itu antara murai batu yang memiliki kedua kaki panjang dan kedua kaki pendek itu mereka sama-sama bagus daripada murai batu yang kita miliki itu kaki yang kanan panjang dan juga kaki yang kiri pendek, ataupun murai batu yang tidak mempunyai kaki ya. Kita kembali lagi kepada selera kita dan kita harus pertimbangkan untuk karakter yang berbeda-beda. Kembali lagi untuk semuanya, silahkan kalian pilih, dan seluruh murai batu ataupun seluruh binatang itu semuanya bagus karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekian dulu saya berbagi pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan tekan tombol like-nya ya. Jangan lupa like-nya bos, ditunggu, dan juga komentarnya di bawah ya, silahkan ditulis. Oke bos, sekian dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.